Em, oke, jadi gue udah nyelesain beberapa dari Ronji. Bukan beberapa sih, aku baru nyoba nyelesain baru dari Oktober ini, salah satu dari problemnya. Soalnya di sini ada banyak banget ya, curling dan sebagainya. Dan aku udah coba, ini kayak gimana sih caranya? Aku coba deh pakai Java, kayak gimana, kayak gini, dan aku buat ngemahamin semua problem ini ternyata lumayan lama juga ya. Dan setelah itu ternyata lebih dari 3 jam akhirnya nggak sempet untuk nyelesain, dan akhirnya aku coba deh pakai gimana sih nyelesainnya, dan akhirnya udah ketemu caranya pakai Java, C++, dan juga Python. Sebenarnya sih Java dulu atau pakai hashmap, arraylist, baru nyoba ke Python pakai dictionary, dan dia pakai input split aja kalau di Python. Dan kalau C++ aku pakai si array long sih. Kalau itu kalau dari C++ aku ngikutin nama orang sih yang dari Google Kickstart. Soalnya yang paling banyak pada pakainya C++ ya. Dan kedua Python. Dan yang ketiga baru Java, tapi Java jarang banget. Aku lihat sih kayak aku cek-cek kok pada nggak ada sih yang pakai Java. Jadi ya udahlah, aku coba pakai Java deh. Dan sini kita mulai dari cara kita nge-problem, nyelesain solve problem ini dulu ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya lumayan gampang, dan kita langsung aja baca. Jadi John participate in annual walking competition out Oktober. Nah ini si John ini ikut kompetisi Oktober, dan dia kompetisinya runs a total of n days. Jadi n ini adalah harinya, hari dan tracksnya per harinya ya. And then setiap partisipan dia punya unique ID ya. Jadi dia ada di unique ID 1 to M, 1 sampai M. M ini berarti adalah ininya ya. Nanti kita bakal bahas dia itu kayak semacam apa ya? Kayak total dari berapa hari ini, berapa hari ini partisipan dan lombanya dilalui ya, pokoknya kayak gitu ya, M itu kurang lebih. Dan dimana M is the total number of registered participant, global the scoreboard. Nah ini penting juga nih scoreboard, jadi kita bikin scoreboardnya nanti ya, as internet cracking yang daily step for its participant. Nah ini juga penting nih. John is determined to win Oktober this year, and his goal to score the maximum daily steps. Maximum daily steps on each of n days among all the participants. Jadi si John ini ngejar maksimum dari semua partisipan ya, berdasarkan n days. Dan having participated in Oktober last year as well, he wanted to know how many steps he follows for. Nah, jadi dia pengen tahu sih berapa steps yang perlu dia lakuin untuk achieving his goal, yaitu maksimum ya. Nah kalau udah maksimum begini ya berarti kita harus cari maksimumnya ya. Dan given the previous year itu calculate the minimum additional steps last year in order to every day. Nah istilahnya sih kayak begitu sih logikanya. Kalau kemarin aku kayak agak bingung, ini sebenarnya kayak gimana sih, maksudnya gimana, dan akhirnya dilihat-lihat, oh ternyata kayak gini. Jadi untuk inputnya ini udah dijelasin kalau first line ini adalah sebuah inputnya. Nah ini untuk sampel inputnya berarti ini ada satu nih, dia bakal bikin satu ya, berarti case-nya apa, test case-nya ada satu. Dan kalau kalian misal sampai input yang tes kedua, dia ada dua ya, jadi tesnya ada dua karena ini ada satu ini sama satu ini. Nah itu logikanya kayak gitu ya. T itu buat itu, dan dijelasin sama di sini. The first line of it contains three integers m, n, dan p, denoting the one total. Jadi total number of days, ini total partisipannya, berarti m itu total
partisipan, atau n terus n itu adalah total days-nya ya. Dan days-nya ada 3, partisipannya 2. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya mudah kan? Logikanya kayak gitu aja sih. Dan buat P ini adalah dia adalah ID dari si John yang dia pengen yang dia itu pengen nge-reach maksimum goal dari setiap peserta. Kalau si peserta setiap peserta data ini paling gedenya adalah si A, berarti dia harus si John ini ada berapa step selisihnya itu dari si A ini gitu loh. Nah itu kita perlu tahu itu berapa, dan semuanya kita iterate, dan akhirnya kita dapat answer dari problem ini. Sebenarnya sesimpel itu. Dan the next M line describes the scope of previous contents and integer its the j integer it line denotes SIJ. How does I call it? SIG, SIJ ya kayak gitulah. Jadi pokoknya iterasi dari I sama iterasi dari J. Nggak tahu kenapa kalau iterasi dimulai dari I, J, K kayak gitu ya, tapi ini sebenarnya maksudnya iterasi ya, iterasi I sama J. Berarti bikin for loop 2 yang dimana on power 2 atau on 2, nggak tahu kalian ngomong kayak gimana, pokoknya on pangkat 2 lah gitu. Jadi kita ngebuat on pangkat 2, dan itu untuk kita dapat dari hasil dari ininya ya, untuk dapat input dari itu ya, itu baru input aja ya. Dan outputnya dari si John ya, yang perlu dia minimum total additional step yang perlu dia lakuin ya. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Dan ini kalau time limit sama memory limit dia udah banyak sih. Jadi kayak kita nggak perlu terlalu nyari yang constant time banget. Tapi aku kemarin kayak nyarinya malah langsung pakai yang constant time, jadi pakai hashmap. Tapi ya nggak apa-apa, kita pakai best practices aja, siapa tahu di kompetisi berikutnya nanti bakal lebih mentingin ke time complexity. Jadi kita lakuin best practices aja. Nanti di C++ kita bakal bikin yang cara tercepatnya ya, karena C++ ini lumayan enak buat yang cara tercepat. Dari kita juga bisa pakai array sih, tapi sebenarnya dari Java juga sama Python juga bisa pakai array juga, tapi di sini kita bakal pakai hashmap sama dictionary aja ya, buat best practices. Nah pokoknya kayak gini ya. Ini tes ke-1, ini tes ke-2, langsung aja kita coba ya. Pertama logikanya kita akan ambil ini dulu ya. Ini aku inputnya udah ambil ya, kalau kalian lihat. Oh ternyata belum aku ambil ya, sebentar. Berarti ini kita ambil dulu ya inputnya, atau kita buat aja langsung di sini dari input. Terus itu di sini October sample input.txt. Ini kalau kalian mau kayak gitu, buat janji kayak gitu ya. Dan ternyata nggak ada ya. Oh ya, berarti kita buat ini dulu. Dan harusnya di sini udah ada input. Nah baru kita touch ya. Kita buat masuk ke input. Dari input sini kita buka October sample input txt. Sebenarnya sih namanya terserah kalian sih. Tapi aduh salah mulu kan gue. Nah di sini kan kayak gini. Nah di sini kita masukin aja sampel inputnya ya teman-teman. Nah ini kita masukin sampel inputnya, nanti kita pakai sama sekalian juga kita buat untuk test case 2-nya. Kalau test case 3 dia nggak ada, jadi kita pakai aja yang ini. Pakai aja yang ada ya. Kalau test case 1 dia nggak diliatin, berarti kita copy aja ini. Dan ini inputnya sebenarnya nggak begitu terlalu banyak ya, daripada beberapa ada yang banyak banget. Ini bisa sampai line-nya bisa sampai 100. Kalau ini kan cuma 9 line ya. Jadi kita nggak perlu terlalu mikir sama time complexity kalau di sini. Jadi langsung aja kita coba pakai Java ya. Ini aku sebenarnya udah coba dan udah nyelesain dan solve. Yang pertama itu pakai Java dulu, karena aku nggak tahu sih,
rasanya kayak suka aja gitu Java karena lebih unik. Kalian ya pertama kita ambil aja import semuanya dari Java util biar lebih gampang daripada satu-satu ya. Nah ini kita harus pakai public solution di sini karena kalau di Google Kickstart kalau kita nggak pakai call solution dia pakai error. Nah itu masalah dari Javanya, entah dari Google Kickstartnya udah disaranin pakai solution sih kayaknya. Soalnya aku pernah coba pakai solution dia nggak bisa gitu. Nah kita buat scanner dulu ya. Ini scanner untuk ambil inputnya, fungsi yang ambil inputnya teman-teman. Nah ini kita ambil aja. Soalnya si scanner ini udah dapat dari Java util. Oke. Yang dimana udah dari sananya udah dibuat kelas scanner dari sananya, kita tinggal panggil aja dan si kelas scanner ini membantu kita untuk ngambil input. Nah itu enaknya Java kayak gitu ya. Kalau kalian nyoba pakai JavaScript Node.js itu susah banget ya, dia nggak ada kayak gini, jadi kayak dia kurang bagus buat apa sih namanya, buat competitive gaming. Pertama kita buat dulu function yang bakal kita panggil. Jadi ini inputnya, ini outputnya nanti kita bakal keluarin lewat sini. Dan kalau di Java kalian pasti harus pakai ini ya, kalau kalian ingat. Public static void string args ini udah common banget. Dan pertama kita udah buat ini ya. Jangan lupa kalian panggil dulu kelas, bukan kelas, function di sini. Dan kita buat dulu ini apa namanya, buat t-nya ada berapa sih test case ya. Nih kita perlu ambil ini ya. Nah ini kan t ya, dia bisa 1 sampai 100, tapi dia test case 2 nya dia cuma sampai 2, tapi ya gak apa-apa lah, kita ambil biasa aja. Jadi in t ini kita buat t dan itu kita panggil sc dari scanner, terus itu next integer, yang mana dia akan ngambil si ini ya, sampel input. Nah setelah kalian ambil berarti udah masuk ke t ini ya, berarti kita tinggal bikin for loop aja, kita iterasi t kecil aja, kita buat dari 1, terus itu misalnya ini si t-nya 1 sampai dengan si t ini, maka dia akan pas terus ya. Dia akan iterasi terus sampai test case-nya selesai. Kalau ini berarti iterasi sekali, kalau ini berarti akan iterasi 2 kali ya. Mana ini 2 kali, ini sekali ya. Itu sih logikanya. Nah, kalau udah kayak begini ya kalian sebenarnya ini masukinnya di sini ya, karena kita bakal keluarin inputnya di sini. Jadi kita bakal keluarinnya di sini, yang dimana kalau di sini berarti input. Nah kita pengen outputnya itu kayak begini, ikutin kayak gini ya, cache hashtag 1/1000, gimana dia biar dinamik kayak gitu. Nah kita output dulu. Kalau di sini Java dipakainya kayak gini, biar ya cache hashtag itu plus dari t ini ya, karena dia bakal iterasi kayak gini, 1 2 ini 1 2 dan kayak sebagainya. Nah kalau udah kayak gitu berarti tinggal kasih ini sama kasih space sekali, baru outputnya yang dimana dapat dari solve in. Nah kalian jangan pakai printline. Kalau printline berarti dia bakal inputnya dari sini, nanti 1000-nya di bawah, kan nggak lucu ya. Di sini kan kita perlu lihat kayak begini, berarti bikinnya print, nanti di sini baru answernya di sini kita print line dari sini, nanti answernya kita liatin, nanti dia bakal kemarin answernya kayak gitu ya teman-teman logikanya. Nah kalau udah kayak gitu kalian sebenarnya tinggal langsung lanjut aja. Kita ambil 3 ini gimana caranya. Jangan lupa kalian buat dulu ini answernya 0 ya. Soalnya
Nah, kita bakal ngambil ada berapa skor yang perlu si John ini capai ya untuk reach maximum number. Nah, ini intinya sih kayak gitu. Dan di sini kalian bisa buat n, kita akan buat variabel n, m, sama p, si ID-nya si John. Nah, kalau udah kayak gitu, kita pakai mirip-mirip aja, m atau p. Sebenarnya sih terserah mau kayak gimana. Nah, ini kita udah buat, tinggal kita apa sih namanya? Ya kita buat dia itu ambil inputnya ya. Ini misal n, pertama n dulu ya kalau salah. Ya, dia itu n itu adalah number partisipannya. Baca dari n, ini kita buat number of partisipan biar lebih jelas ya teman-teman. Dan di sini m number of days ya. Ini number of days of the competition ya, dari kompetisinya. Si kompetisi ini ada berapa sih? Ada berapa hari? Nah, itu dapatnya dari M. Nah, kalau P ini ID dari John ya. Dan next ini kita bakal number of, bukan itu ya, ID of John, karena setiap partisipan dia bilang tiap partisipan itu punya ID ya, unique ID. Nah, to have unique ID ranging from 1 to m. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita udah dapat semuanya. Nah, kalau kalian pengen lihat ini udah berhasil atau belum sih ngambilnya, nah kalian tinggal system out the print line. Nah, ini kita hilangin dulu ya test case-nya biar dia nggak tahu nabrak. Ini kalian bisa lihat nih n, misal n adalah atau n kayak gini, skin n out dan m, berarti m nya adalah m, dan ini kita buat tes aja apakah dia berhasil ngambilnya p atau ID John. Oke, kita dapat ID John sebagai bagiannya. Nah, kita tinggal masukin aja inputnya ya. Ini kan October, kita jalanin October Java, kita masukin inputnya ke sini, October sampel. Nah itu masuk ya, 2, 3 sama 1. Ini mana dia ngambil ini 3 ya. Nah, keren kan? Nah, kalau kalian pengen coba test case 2 juga bisa. Kita ambil aja test case 2 yang tadi udah kita buat. Ini test case 2. Nah, dia bakal ngambil 3, 2, 3. Tapi ini ada masalah ya, ada sedikit masalah. Nanti kita bakal ituin, kayaknya dia bakal ngambil ini deh. Nanti kita bakal betulin dulu, tapi kita bakal pakai sampel dulu. Kita bakal selesaiin sampel input. Dimana kita udah ambil 2, 3, 1. Nah, kita perlu ambil si S ini, SIJ nya ya. Iter, ya berarti kita baru bikin iterasi I sama iterasi J, baru kita ambil si S nya. Nah, sebenarnya sih itu lumayan mudah ya bisa bilang. Kalian sebenarnya di sini bikin for loop aja berdasarkan yang input yang udah tadi itu n, berarti number of partisipannya. Jadi number partisipannya ada 2, kita buat iterasi. Nah, di sini number of days nya atau J. Ini jangan sama dengan, karena dia mulai dari 0, jadi jangan sama dengan.
Nah, udah kayak gini, kalian tinggal ambil si S ya, kayak gitu aja next nih. Ini bakal ngambil terus semuanya dari ini. Nah, logikanya sih gitu ya. Nah, kalau kalian udah ambil, kita pengen dia masukin ke sebuah variabel. Nah, kalau sebuah variabel kayak gitu, ini kan dia bakal iterasi terus si j-nya atau si berarti number of days ya, bakal iterasi 3 kali. Kalau ini 2 kali, ini 3 kali, tergantung dari m-nya ya, number of days. Berarti kita bakal bikin array ya. Kalau di Java dia pakai array list, atau kalian bisa pakai array biasa juga bisa, tapi di sini aku bakal pakai array list aja karena dia lebih cepat. Kok array list dia hitungannya constant time karena langsung ambil dari input. Kalau array dia bakal lebih lama, bakal linear time bawaannya. Jadi kita mulai aja dengan cara array list gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja score add ini ada fungsi buat nambahnya, add s ya. Udah add s, jangan lupa kita buat hashmap yang dimana kalau di Python dia namanya dictionary. Jadi dia ada berupa key sama value, yang dimana key-nya itu adalah index dari, terserah kita mau buatnya berapa, tapi bisa sih 0 sampai seterusnya. Jadi value-nya dia juga bisa ada berupa array list, yang dimana kita bakal masukin array list ini jadi score ke scoreboard. Jadi kita masukkan aja ke hashmap yang dimana isinya itu integer, yang dimana key-nya itu adalah integer dan value-nya adalah array list. Nah, kayak gitu, dan namanya scoreboard ya. Kita panggil hashmap, sorry harus kayak gini ya. Nah, kalau ini udah iterasi semuanya, udah masuk ke score, tinggal kita masukin ke scoreboard. Oke. Scoreboard ini kalau di sini namanya bukan add ya, tapi put. Kalian bisa masukin ID-nya dari i adalah berarti ya kayak number of pesertanya, i terus itu baru kita ambil dari array list ya, yaitu score di sini. Alhamdulillah. Udah kayak gitu, berarti harusnya si hashmap ini udah dapat semua yang kita perlukan, yaitu ini semua ya harusnya. Nah, cara ngecek kayak gimana? Kalian bikin for loop aja dari ini dari iterasi si scoreboard. Oke. Kalau ada iterasi sini, berarti tinggal printlan aja si scoreboard ini berdasarkan berarti scoreboard dot get i, maybe kayak gitu ya. Ternyata dia kayaknya dia pakai keyset ya kalau sini. Nah ya, kalau hashmap dia pakai keyset. Nah, kalau kalian masukin kayak gini, kita udah dapat semuanya ya kan. Terus kalau kalian mau coba yang sampel test 2 harusnya dia bisa juga. Nah, sampel test 2 dia kan, kalau kalian nggak percaya nanti kalian lihat aja ini 1000, 2000, 3000. Nah, 1000, 2000, 3000, 1500, 1500, 3000, dan test case 2 1000, 2000, 1500, 4000. Ini dan sebagainya udah sama ya. Oke, berarti ini kita udah dapat semua inputnya, kita udah dapat dari N, M, dan P. Nah, tujuannya kita udah dapat semua input. Nah, sekarang problemnya gimana? Problemnya kita perlu cari max score. Siapa sih ini dari yang max score dari hari ke-1 ini siapa sih yang paling tinggi? Oh, ternyata partisipan 2. Ya, berarti partisipan 2 ini dia bukan si John, yang dimana kalau si John itu partisipan ke-1 ya. Artinya si John perlu 500 step lagi untuk ngikutin si partisipan kedua. Nah,
Kalau ini dia udah lebih, berarti dia nggak perlu lagi si John ngikutin, berarti kita lewat aja. Ini juga udah sama, kita nggak perlu lagi, berarti hasilnya adalah 500. Nah gitu ya, sebenarnya semudah itu, tapi implementasinya ke dalam codingan itu agak susah ya teman-teman. Nah itu gimana caranya? Pertama kita buat aja dulu cari max score ya. Nah kalau ini kita hapus aja, kita kan cuma ngecek doang ya. Sini kalau udah dapet, kita buat for loop dari harinya. Nah itu kita bakal ambil si, kayaknya kita perlu ambil si John, skor si Johnnya dulu ya. Iya, kita perlu ambil skor si John dulu, karena kita bakal pisah dan skor kita. Nah di sini kalian bisa masukin dalam sini aja array list. Nah di sini kalian buat si ID si John ya. Nah karena dia adalah sebuah array dimana kita bakal ngambil ini semua 1000, 2000, 3000 dari tiap harinya ya teman-teman. Berarti kayak gitu aja, kita buat array list dulu. Nah kita udah dapet array listnya, udah buat array list. Nah kita tinggal ambil si John ya, ini iterasi dari tiap hari si John add scoreboard get p atau ID nya. Jadi kita ambil ID nya, terus kita get si berdasarkan days nya ya, atau i yang udah kita iterasi, yaitu days adalah m ya. Kalau n itu number pesertanya udah kita masukin, karena kita cuma mau ngambil salah satu aja si John aja, berarti p aja ya, yaitu ID pesertanya. Nah gitu sih logikanya. Nah harusnya di sini si John ini udah dapat, dan ternyata di sini ada kesalahan. Di mana di sini syntax error kurang ini ya. Oke. Dan harusnya ini John kita udah dapat. Kalau kalian pengen lihat, sebenarnya tinggal iterasi aja si John ya. Kayak tadi ya, kayak hashmap, tapi kalau dia hashmap dia harus pakai keyset. Kalau di sini lebih gampang, kayak gini aja, sistem output yang lain, maka akan keluar si skor si John-nya, yaitu 1000, 2000, 3000 ya. Nah bisa dia bakal keluar 1000, 2000, 3000, dan di sini ada error Java till get in because of return of object. Dia nge-return object. Oh, apa harus kayak gini ya? Don't get i kali ya. Oh, dia ada masalah ya. Hashmap get is no 23 di 23 artinya John add ada apa dengan John add nya? Jadi John add ini ada masalah ya teman-teman. Jadi ada masalah, dan masalahnya itu ada di mana? Harusnya dia bisa sih. Oh, karena ini harusnya mulai dari 1 ya, 1 sampai dengan n, 1 sampai dengan itu. Soalnya dia mulai ya pasti dari 1, bukan dari 0 ya. Kalau dari ID ini aja dia mulai dari 1 ya, starting from 1 tuh. Berarti salahnya di situ. Harusnya sih udah bisa ya. Nah ini ada salah lagi. Index 1000 out of bound for link 3. Dia ada error di 27 berarti sistem ada ini.
Mungkin harusnya satu kayak gini aja. Nah, udah dapat kan ya 1000, 2000, 3000. Nah, kalau tes 2 dia bakal ambil 500, 4000, 1500, 2000, 1000. Itu adalah si IDC John. Kalau ini kan IDC John 1000, 2000, 3000. Itu dia ID-nya 1. Kalau ini ID-nya 3 berarti 5000, 4000, sama 2 berarti 1500, 2000 sama 1000 ya. Nah, tuh udah bener kan ya? Berarti kita tinggal lanjut aja. Dia dapat IDC John itu buat ngetes ya kalau kalian misal kayak udah benar belum sih kayak gitu. Nah, ambil aja kayak gitu ya. Nah, kita udah dapat itu si John, ini John Scores. Kita perlu pisah dulu. Oh, di sini kita bakal ambil masukin ke hash map scoreboard ya. Kita bilangnya scoreboard aja, ngikutin dari problemnya kayak gimana. Nah, udah kayak gitu udah dapet semuanya. Nah, kita perlu cari maksimum skor dari each day-nya. Oke. Di sini kalian perlu buat iterasi scoreboardnya, karena dari scoreboardnya kita bakal ambil. Kalau scoreboard ini kan dia hashmap, berarti kita ambilnya perlu pakai keyset. Nggak bisa kayak si John-nya langsung atau si ARLS-nya. Kita perlu buat gitu. Dan kita iris scoreboard GI berdasarkan itunya I-nya. Nah, kalau di sini kan kita belum buat iterasi satu lagi untuk kita ambil ini ya, ambil berdasarkan harinya. Karena kita bakal ngambil berdasarkan hari 1 peserta 1, hari 1 peserta 2, hari 1 peserta 3. Nah, gimana dia bisa iterasi kayak gitu. Dan sebenarnya kalau iterasi IJ gitu, dia bakal iterasinya ke samping bukan ke bawah kayak gini ya. Nah, gimana caranya? Kalian perlu buat dia kayak bukan IJ tapi KI lah istilahnya. Nanti kita bakal lihat. Kalau kayak gini kan berarti kita ambil lagi kayak K ya. Berarti jika ininya dari day ini kita iterasi kayak gini, dia ada yang lebih dari variable max i, kita buat variable max i aja, maka max i nya bakal sama dengan ini ya, scoreboard get i itu. Nah, itu untuk nyari maksimum number. Nah, kita buat for loop buat int k nya, dimana harusnya dia mulai dari 0 itu k kurang dari m atau harinya ditambah k, dan harusnya kayak gitu. Oke, jangan lupa buat variable max i nya, kita buatin 0 aja dulu di sini ya. Tapi kayaknya dia ya. Jadi setiap harinya, jadi K ini sama aja kayak harinya karena M adalah hari, max I kita bakal ambil dari setiap pesertanya. I ini adalah pesertanya, K ini adalah harinya gitu ya. Berarti ambil peserta ini berdasarkan hari ini gitu ya. Jadi kayak gitu sih logikanya. Nah, misal itu udah selesai, kita tinggal buat kita masukin max score ya. Nanti kita bakal buat array list lagi untuk max scores. Kita masukin max, yaitu max i ini harusnya.
Kita masukin ke array list, kita buat lagi array list ya teman-teman. Array list untuk max course. Nah ini max course ya. Nah itu udah harusnya ini udah dapat ya. Kita udah dapat max course ya. Find max core each day. Nah, bukan setiap peserta tapi setiap harinya ya, setiap hari berdasarkan harinya, karena kita for loop-nya berdasarkan hari. Sekarang kita tinggal cari jawabannya, itu adalah perbedaan selisih antara max score dengan si John score. Nah itu ini berarti dua ini array list ini kita perlu buat dia apa ya, buat dia for loop untuk cari selisihnya. Gimana caranya ya? Oke, cari selisih. Nah ini harusnya ada bisa ya, kita cek dulu skornya apakah dia udah bisa apa belum sih gitu. Kita cek dulu deh ya, max score apakah dia udah berhasil atau belum. Nanti sistem output berikan sama kayak tadi buat John. Kok array list kalian bisa kayak gini aja ya. Nah ini apakah max score kita udah dapat. Nah max score kan ini udah dapat. Kita coba yang sampel dulu. Dia max score 1500 hari ke 1, yaitu ini kan 1500, ini kan 1000, terus 2000 yaitu berarti si John itu 3000. Nah itu udah berarti kita udah dapat kan max score-nya, tinggal kita kurangin dari si John-nya. Ini berarti bakal keluar 500. Segampang itu ya teman-teman. Sebenarnya logikanya kayak gitu, tapi implementasi emang agak gimana gitu ya teman-teman. Jadi kita benar-benar perlu paham banget logika bahasa pemrogramannya, karena sebenarnya gampang buat di logikanya, tapi buat implementasinya agak susah ya. Nah, kita tinggal cari selisih dan akhirnya kita dapat answer-nya ya. Nah kita tinggal cari. Nah carinya gimana caranya? Kita buat for loop lagi ya, itu for loop dari harinya kurang dari M, maka tambah terus berdasarkan hari. Oke. Nah di sini kita bikin lagi for loop, yaitu dari si John. Bukan for loop, salah. Kita kan ya dia kan udah array list ya, kita tinggal ambil array listnya aja, nggak perlu bikin iterasi 2 kali, karena kalau di sini kan hashmap array list inside hashmap. Kalau array list doang kita for loopnya sekali aja, karena dia cuma satu doang areanya. Nah kayak gitu ya, berarti kita buat di sini aja, cari selisih atau different ya, selisih atau apa gitu, kita panggilnya diff aja. Dan jika si Johnnya dia kurang dari atau lebih dari skor si Johnnya kurang dari max score, maka kita akan cari selisihnya. Nah cari selisihnya berarti diff sama dengan si max score-nya ini kurang S, maaf, max score-nya dikurangin sama si nilai si John-nya, maka harusnya dapat nilai dari selisih, yaitu 500 ya teman-teman. Kayak gitu sih benar logikanya. Ini kalian jika diff-nya lebih dari 0, maka answer-nya bakal kita tambahin ya, tekan diff ya. Nah kayak gitu ya, si answer ini yaitu adalah jawaban terakhir, yaitu kita buat yang 0 dulu di bawah.
dan harusnya kita sudah dapat dari value-nya. Nah, kita tinggal sistem out the print. Sebenarnya print line soalnya biar dianya print line ini berarti bakal biar kayak gini ya. Kalau nggak print line nanti dia bakal di samping di sini case-nya, kan jelek ya kelihatannya. Kita ya ini aja keluarin si answer ya, dan harusnya sih ya bisa sih. Nah, ini kenapa belum ada, karena kita masih komen dia ini. Kalau kita udah ke ini harusnya dia udah keluar, yaitu berdasarkan input dan berdasarkan outputnya harusnya udah sama ya. Nah, 500 sama 1500. Nah sebenarnya kayak gitu sih, kita akhirnya udah solve. Nah, kalau udah kayak gini, udah public solution dan sebagainya, tinggal kalian copy aja ini persen plus, terus kalian masuk ke sini, jangan lupa rubah jadi Java karena kita pakainya Java. Tinggal ke sini, tinggal kita submit, dan harusnya dia udah benar ya teman-teman, karena di sini harusnya dia udah benar, dia 500 1500 1500 harusnya dia udah benar. Kita tunggu pendingnya karena agak lama. Nah, tesnya udah pass ya teman-teman, itu untuk pakai Java. Dan sebenarnya aku udah buat beberapa dari C++ atau Python. Apa kita lanjut aja? Kita lanjut aja kali ya. Sebenarnya sih tinggal Python sama C++. Berarti di sini kita perlu buat lagi, yaitu Oktober untuk Python. Nah, kalau di Python ini dia akan lebih mudah karena dia less syntax dan harusnya dia lebih mudah ya. Nah kita kalau lihat inputnya tadi kan kayak gini, cari test case, itu cari n number of days, itu number of participant, itu m number of days sama number of ID si John ya, dan baru SIJ ya. Oke, kita langsung aja implementasiin, sama dia sama aja kayak Java, tapi kalau di sini dia harus lebih gampang ya. Maaf, harus kalau di Python dia itu nggak perlu buat in kayak gitu di awal, dia perlunya langsung aja tag gitu ya, tag sama dengan ini berarti udah dapet ya. Kita buat kita ambil inputnya. Kalau dia ambil input di Python dia kayak gini ya teman. Soalnya dia kita nggak perlu split, jadi inputnya kayak gitu aja. Dan di sini kita buat for t in range 1 sampai dengan t plus 1. Kenapa t plus 1? Karena kita mulai dari 1, jadi bakal iterasi dari 1 sampai si t ini sampai t plus 1. Nah gitu sih. Kalau kalian mulai dari 0 berarti 0 sampai t kayak gitu ya, dari case in range ini. Nah itu kan udah dapet dari situnya, berarti kita tinggal ambil. Kalau kalian pengen lihat nih udah bisa program, tinggal print t, dia lebih gampang. Ya kita lihat, kita jalanin Python October 5, itu kita masukin inputnya itu October sampel input ya. Nah kita udah dapat 1 kan, kalau kita ambil tes 2 harusnya dia 2. Nah dia bakal ngiterasi sampai 1/2 ya. Nah udah kita dapat t nya, berarti kita tinggal ambil n, yaitu number of participant, number of day, sama si ID si John ya, sama answer. Oke. Tapi kalau di sini kita ambilnya kayak gini aja, dia bakal lebih gampang. Karena dia kayak gini, kita tinggal split aja ya. Aku pakai Python ya, map, pakai map itu split. Kalau di Java aku belum mencoba sih, kayaknya harusnya sih ada juga sih map, tapi aku belum tahu caranya. Di sini kalau di Python sebenarnya ini aja, dia itu berupa in,
is to input kayak di atas, tapi jangan lupa di split ya. Nah saya bakal otomatis dapat isinya. Harusnya ini bisa kita ambil kayak gini ya, MNP. Harusnya dia udah dapat. Oh dia nggak bisa ya. Ternyata dia itu tidak bisa ya teman-teman. Berarti harus kayak gini. Kalau digolang dia bisa loh. Nah, ini dapat 3. Ternyata dia ada semacam kesalahannya. Ini mana dia ada kesalahan di bagian mana ya teman-teman? Emang harus dicoba ya mulai dari sampel input dulu ya teman-teman. Kita harus coba dari sampel input dulu. Nah ini udah dapat ya 2. Yaitu n nya adalah 2. Tidak benar ya, 2. Terus di sini m sama p, kita bakal coba aja lihat m sama p harusnya dia udah sama. Ini udah bisa belum sih? Nah itu kan udah sama ya, 2, 3, 1. Kita coba sampel inputnya dulu, kalau itu bakal error. Nah kita udah dapat. Kalau kita udah dapat, berarti tinggal kita cari si SIJ nya. Jangan lupa buat answer ya. Kita bakal ambil gitu ya, dari answernya selisihnya berapa. Nah sini kita buat aja for loop untuk ngambil si berdasarkan ini, berdasarkan number peserta. Kita ambil aja. Nah kalau di sini kita nggak perlu buat IJ kayak gitu, karena kita bakal pakai map aja, dan kita bakal input split, yaitu sama aja kayak yang tadi pakai input split. Kalau dia kayak gini, di input splitnya 2 kali aja kayak gitu, berdasarkan number of participant, yaitu n ini ya. Kita ikutin aja kayak gitu, input to the split. Sini kalau nggak masalah ini bisa juga, atau buat lebih yakin lagi bisa kayak gini, input split berdasarkan stringnya kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu, harusnya ini udah dapat si S ya. Kita masukin aja ke scoreboard, yang mana scoreboardnya ini adalah sebuah dictionary. Kalau di Java dia adalah sebuah hash map, dia sama-sama memiliki hash code, dari mana dia memiliki key sama value ya teman-teman. Nanti value-nya kita bakal buat dia semacam kayak array. Kalau di Java kan dia array list, di sini kita pakai array biasa aja ya. Nah ini berdasarkan i, itu berdasarkan partisipan, kita masukin. Nah harusnya kita buat dulu scoreboard ya, yaitu kita buat dulu dictionary. Oke, kita udah dapat dictionary. Kita coba lihat apakah ini udah bisa ya dari scoreboard ini. Aku agak lupa sih dia cara ambil gimana, tapi kita coba aja kayak gini kan sih. Terus kita coba print. Harusnya dia udah bisa ya. I don't know is this gonna work or not. Ternyata nggak bisa ya. Kalau dictionary aku agak lupa dia cara ngambilnya gimana ya teman-teman. Oh dia ngambilnya harus 2 kali gitu. I see. Karena dictionary dia ada key sama value-nya teman-teman. Misal iya begitu. Berarti dia perlu buat for loop 2 kali ya. Ini kalian bisa coba kayak gini aja dari indeks ini. Dan ternyata dia masih tidak bisa karena dia tidak bisa integer. Sepertinya ada kesalahan ya teman-teman.
Agak lupa ya cara ini kayak gimana. Cet 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 cet. Ho ho ho. Oh, dia nggak perlu pakai range. Kalau range ya berarti kayak gitu doang. Berarti ya dari scoreboard aja kayak gini. Kita coba lagi. Print dari scoreboard, berarti scoreboard print scoreboard. Harusnya bisa kayak gini. I don't know. Bakal bisa apa enggak? Bisa kan ya? Di sini harusnya juga udah bisa test case 2 ya. Kalau kita udah dapat semua inputnya. Nah, kita udah dapat. Ternyata secara aksesnya itu agak beda-beda ya. Kalau di Java dia pakai .get, kalau di sini pakai kayak area aja kayak gini dari dictionary-nya. Oke. Itu buat ngeceknya. Berarti udah berhasil ya teman-teman. Kita buat ngecek aja sih. Habis itu kita buat, kalau dari Java berarti kita perlu buat kayak ini ya. Cari max score berdasarkan XDI. Oke, berarti IK atau KI. Kayak gitu. Kita buat dulu in range dari B-nya. Oke. Berarti kita cari max ya. Nah, ini kita langsung satuin aja max sama div-nya biar lebih cepat. Kita iterasi si dictionary-nya. Jika scoreboard ini dia nggak pakai ini scoreboard peserta ini dengan hari ini lebih dari maksimum number, maka maksimum number adalah ini maksimum number ya. Itu untuk nyari maksimum number teman-teman. Kalau udah masuk ke max, kita bakal masukin dia ke apa sih namanya, kita bakal masukinnya ke sebuah array. Kalau masukin ke sebuah array, dia masuknya append ya. Kita buat dulu si max score ini, yaitu adalah sebuah array yang adalah isi dari max score ya, sama kayak tadi di Java ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita udah dapat max score ya. Ini kita terus aja deh. Kalau di Python dia kayak gini ya. Ini kita cari max score. Kalau di sini kita iterasi input SIJ ya, SI gimana tulisnya nih ya, SIJ lah kayak gitu. S iterasi I dan iterasi J. Dari sini kita iterasi I aja karena kita bisa pakai map split input ya. Nah, kita udah dapat max score semua input ya. Kita ambil si zone-nya dulu karena kita bakal bandingin si max score ini dengan si nilai si zone. Oke. Kita cari dulu si zone-nya, zone score ya, zone score. Gimana? Berarti kita tinggal append aja karena kita udah iterasi berdasarkan hari, berarti kita tinggal append aja. Kita masukin jika score yaitu scoreboard dan dia adalah P atau ID-nya. P ini ID-nya si John. Habis itu berdasarkan ID dan berdasarkan hari. Tapi karena dia mulainya dari 1 dan ini dia mulainya dari indeks 0, jadi kita perlu pakai min 1 ya di sini. Kalau nggak kayak gitu nanti dia bakal ngambilnya ID
ID kedua gitu loh, kayak ID setelahnya gitu, karena dia mulai startnya dari 0 kalau di sini ya. Dan harusnya kita udah dapat dari ID Sijonnya. Kita bisa coba lihat apa lagi kayak for in range, kayaknya bukan kayak gitu deh. For in John kayak gini, bisa tinggal print Sijonnya ya. John itu harusnya sih kayak gitu ya. Ini bakal ngeprint si John, dan ternyata tidak bisa. For in John, kalau untuk itu, kalau untuk dictionary dia bisa kayak gitu, tapi kalau untuk array dia kenapa tidak bisa? Apa kita langsung aja print i nya? Invalid syntax teman-teman, kenapa? Perasaan udah bener loh. Ini kan jam ini harusnya, oh ternyata ini teman-teman, kita lupa masukin ini, dan harusnya sih bisa. Nah itu udah dapat ya, ini dari si John ya. Nah ini kalau di John kayak gini 1000, 2000, 1000 gitu. Tapi kayaknya ini masih ada masalah ya. Ini aku sempat ngeprint di mana ya? Ini kayaknya ada masalah atau gimana ya? Tapi harusnya sih ini udah bener, karena kita udah ituin berdasarkan, udah iterasi berdasarkan hari ya, yaitu n. Menarik. Kita coba dulu aja, harusnya sih dia udah bisa. Karena kita udah append, udah masukin ke si John, berarti kita rubah aja, tinggal kita cek aja jika John berdasarkan hari ini. Kurang dari max score, maka ya bakal kayak biasa, div-nya sama dengan si max score, selisih max score dikurang si nilai si John. Jangan lupa kasih band, karena kita bakal bikin pengurangan. Dan jika div-nya lebih dari 0, ini buat lebih aja, lebih apa ya, lebih pasti aja ya, kalau biar enggak 0 salah hasilnya. Dan harusnya kita kayak gitu dapat div-nya, kita dapat diferensiasinya, selisihnya, yaitu adalah sebuah answernya. Dan harusnya ini udah bisa ya teman. Nah kalau itu tinggal kita kasih kayak gini, cache step ini, yaitu inputnya. Kita bakal buat input ya, inputnya yaitu dari formatnya dari t, yaitu iterasi di atas ini teman, yaitu dia bakal masuk ke input 1, dan yang kedua di input 2 dia bakal ngeluarin answer. Nah itu kalau di Python sih kayak gitu sih. Nah, kita coba dulu apakah dia bisa. Nah itu bisa kan ya, dan hasilnya sama seperti biasa. Nah itu sebenarnya untuk Python sebenarnya lebih mudah ya, dia lebih banyak kayak ada map in dan split ya, dan sebagainya, ada dictionary dan array-nya. Dan itulah untuk Python. Kita tinggal copy aja plus, kita masukin ke sini, jangan lupa ubah jadi Python.
dan kita submit. Harusnya dia udah benar karena di sini udah benar, harusnya dia udah benar. Nah ini item 5 pending, ini kan udah benar ya tuh berdasarkan ini. Ya tunggu aja pendingnya. Nah item 5 nya udah bisa kan ya. Oke seperti itu ya. Sebenarnya ada C++ juga, tapi apakah perlu juga ya? Oke lah, nanggung. Udah serak banget nih. Nggak apa-apa lah, kita tanggungin aja. Yaitu coba October CPP. Sebenarnya tadi aku pengen nyoba buat pulang juga, tapi kayaknya dia agak sulit di bagian array dan sebagainya. Aku masih agak kurang paham di bagian pulang nih gimana caranya. Nanti aku bakal coba juga ya. Dan atau nanti di video selanjutnya bakal aku coba pakai C++ sama Golang ini, soalnya C++ nya aku pakainya array juga, dan aku bakal coba si Golang ini pakai array juga gimana caranya ya. Sebenarnya kalau jadi C++ dengan menggunakan array dia cepat sih, kita ngetiknya cepat, tapi dia dari konstan, dia bukan constant time, dia time complexity yang maksudnya linear time atau ON, soalnya pakai array. Kalau yang tadi kita pakainya hashmap, yaitu dia pakai constant time, sama di Python dia pakai dictionary, berarti dia constant time juga. Nah pokoknya next video ya paling aku bakal jelasin gimana cara pakai array. Dia dia lebih cepat sih buat nulisnya, dia lebih pendek daripada Java dan lebih pendek daripada ini juga. Itu cara pakai array, tapi dia time-nya lebih lama. Nah itu bagusnya buat problem yang kayak gini sebenarnya. Kalau ini kayak maksudnya kayak terlalu overkill buat pakai dictionary di sini ya, dan pakai hashmap. Nah di next video mungkin aku bakal jelasin tentang itu, dan ya terima kasih buat kalian yang nonton, dan ya sampai jumpa, semoga bermanfaat ya.